Ay, Bluetoothnya yang mana? Pistol? Atau belum masuk? Namanya apa dia? AC. Acer bukan? Atau Ed. Ada. Ada ya, coba. Artinya lumayan lama ya. Sambil siapkan materi. Ini sampai jam 11 ya? iya. Kalau nggak keluar buku kan bisa dipegang. Nanti bisa selesai. Untuk pakai tabung siapa? Oh itu bisa nanti ya. Suaranya nggak kenceng jadi. Biasanya otomatis ya. Ini bukan juga ini. Belum. Bisa nggak? Itu tengah. Kalau yang kabel itu nggak ada ya? Kabel colokan itu biasanya nggak ada. Manual nggak ada. AC 907 Mbak. AC nggak ada memang ya.
bukan ini ya. Ini nggak ada, nggak kedetek. Wah ini. Nah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Baik, ini tahun yang kedua saya di SMP Muhammadiyah Jono ya. Yang tahun dulu 2024 bulan Juli sama sekarang bulan Juli, harinya yang bergeser. Ya, hari ini baru bisa mengisi karena harusnya jadwalnya kemarin ya. Kemarin kebetulan saya ngisi di SMK YPP Purworejo dan sebelumnya di SMK 7. Dan untuk materi hari ini adalah tentang pencegahan kekerasan, bullying dan judi online. Tapi CV sudah dijelaskan. Nah ini nama saya ya. Dari aslinya Kebumen. Mungkin kalau yang bagian datang ada yang tahu ya. Kemudian S1, S2 di Universitas Diponegoro Semarang. Penempatan awal di pembina mental narapidana dewasa di Lapas Terbuka Nusa Kambangan. Selama 8 tahun, kemudian baru mutasi di Kutoarjo menjadi Kepala Subsesi Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak. Ya. Kalau ada ini sekalian sekolah juga di pesantren, saya juga sempat pesantren dulu ya di waktu SMA di pesantren di Kebumen. Jadi sekolah sambil pesantren. Kalau bedanya ini boarding, kalau saya dulu pesantrennya terpisah. Ya. Sama-sama pernah nyantri. Kalau ini bagus, kalau sampai selesai nanti bisa untuk fondasi yang lebih baik lagi. Baik. Kalau adik-adik sudah tahu bullying, apa itu bullying? Ya, kalau yang belum tahu biasanya seringnya bully apa itu? Bully, perundungan. Nah, kalau bahasa kasarnya adalah menindas. Menindas dari yang kuat kepada yang lemah. Baik kuat itu fisik maupun kakak kelas, senior ke junior. Dan bullying itu bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Ya, dari tingkatan umur pun sudah ada bullying. Contoh kalau yang tingkatan umur dari TK pun sudah ada bullying. Ya, kejadian di Serpong itu tahun yang lalu anak TK umur 4 tahun mengalami pendarahan otak karena apa? Bullying fisik ya, pemukulan. SD sudah ada di Subang. Korbannya meninggal. Kenapa? Dipalak, mintai duit, kemudian kalau nggak dikasih pukul. Akhirnya suatu saat dia muntah dan pingsan. Ternyata otaknya pendarahan, meninggal dunia. Pelakunya kena kasus ya. Oke, sebelum sampai ke sana nanti belajar tentang bullying, penindasan lebih jauh lagi. Cek pemahaman tentang karena apa? Bullying juga masuk kenakalan remaja. Usia adik-adik sekarang udah remaja. Karena apa? Usianya dari 9 tahun kalau yang putri ya, kan sudah balik ya. Kalau yang putra kan 11, 12. Berarti 9 tahun sampai di bawah 18 tahun itu remaja. Kalau udah 18 pas itu masuknya adalah pemuda sampai 21. Nah, 21 ke atas adalah dewasa. Dan penjara, nah kalau tadi saya dari LPKA itu bukan lembaga pendidikan keterampilan ya, tapi lapas anak atau bahasa kasarnya penjara. Jadi anak-anak usia kalian bisa masuk ke tempat kami kalau melanggar hukum, kalau tidak aman ya. Oke, cek pemahaman, bisa masuk penjara nggak nanti kasus-kasus di bawah ini. Nah ini yang pertama, bisa masuk nggak ini? Megang baju, apalagi ini gang rambut, masuk penjara nggak bisa? Ini yang disebut dengan bullying
fisik, ya. Ketika dipegang ini rambutnya ditarik, kan ada bekas ya, itu bisa divisum. Kalau tadi dari Polres kan ada ya divisum, tapi kan narkoba ya, bisa divisum, itu menjadi barang bukti. Barang bukti bisa foto, bisa video, apalagi saksi-saksi, CCTV kan bisa juga. Nah, terus bekas luka, memar dan seterusnya bisa. Berarti bisa masuk ranah penjara, ya. Membawa sajam, membawa arit, celurit, parang, atau kayu, balok ya, atau besi yang dirincingkan, bisa? Bisa. Teman-teman kalian, sumber kalian ada 6 anak di LPKA yang masuk gara-gara mau tawuran, belum tawuran baru dibawa jok motor, kena razia masuk ya. Jambret apalah lagi ya. Pacaran tidak sehat sampai terjadi hubungan seksual, free sex, bisa masuk nggak? Padahal suka sama suka. Bisa masuk ya? Bisa. Karena apa? Ada istilah kekerasan seksual. Umur di bawah 18 tahun tidak boleh terjadi hubungan seksual walaupun suka sama suka, apalagi tidak sah secara agama dan secara negara hukum. Usia pernikahan dewasa putri sama putra adalah 19 tahun. Makanya bahasanya adalah kekerasan seksual. Jadi masuk ranah hukum. Apa buktinya? Waktu saya di Nusa Kambangan ada yang putrinya anak SMK hamil duluan. Kemudian dari keluarga besar melaporkan. Nah, ada solusi waktu itu dispensasi nikah. Jadi usianya dinaikkan, dispensasi nikah. Dinikahkan tapi yang cowoknya masuk penjara dulu. Hukumannya berapa tahun? 4 tahun. Ya, jadi kalau sudah dilaporkan masuk ranah hukum walaupun dispensasi nikah. Ingat ya, suka sama suka, apalagi yang tidak suka, maksa ya. Vandalisme, coret-coret tembok sekolah, tembok pemerintahan ya, tembok rumahnya orang, masuk. Ini beda dengan mural ya, graffiti. Kalau vandalisme berarti cenderungnya merusak fasilitas atau bangunan milik pemerintah atau orang lain. Ini masuk hukum, nanti di kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini terakhir ada. Hukumannya berkisar 1 sampai 2 tahun. Mau mencoba? Tawuran pelajar jelas ya. Teman-teman kalian ada sekitar 17 masuk. Karena lapas anak tidak hanya di Kabupaten Purworejo. Purworejo hanya 3 yang masuk di LPKA. Lainnya dari 35 kabupaten kota di seluruh Jawa Tengah. Dari ujung Brebes sampai Wonogiri, karena hanya satu LPK di tiap provinsi. Se-Indonesia ada 33. Paham ya? Curanmor, curi motor, masuk jelas. Nah, ini semua masuk ke ranah hukum penjara ya. Pencabulan itu bisa sesama. Jangan ada pernah tahu kaum pelangi? Dan kaum pelangi sudah merandah se-anak SD. Cowok sama cowok. Ya. Bahasa kasarnya ada yang sodomi. Ya, mohon maaf lewat anus ya. Nah, itu masuk ke hukum. Ada 3 di tempat kami. Ada yang mohon maaf yang meraba-raba payudara, organ kelamin dan seterusnya. Apakah di bullying itu masuk? Masuk bullying seksual, ya. Nah, ini yang tembakau gorila. Ada yang sudah merokok di sini? Ingat, ini tembakau gorila. Ini juga masuk kategori psikotropika atau narkotika kelas 1. Karena apa? Kalau produknya namanya Sinte. Biasa dihisap rokok, efeknya adalah fly, halusinasi. Gorila kan gede ya, seperti kejatuhan gorila. Jadi bisa fly 2-3 hari. Nah, ini kalau ada teman kalian dari Jakarta, dia memang jualan ini online. Kejadian di Hotel Tegal, transaksi, ditangkap, masuk LPK. Padahal orang dari Jakarta. Usianya berapa? Di bawah 18. Tembakau gorila atau Sinte atau mungkin nanti merek lainnya, hati-hati ya. Kemudian ganja, jelas jadi campur rokok dan seterusnya. Nah, ini yang belum lama di bulan Maret dari Jepara, anak SMA dendam SMP ditantang gelut,
di lapangan, kejadian di kantin, terjadi gesekan, tapi 3 lawan 1. Waktu itu yang satu ini nggak mau ladeni karena di sekolah. Kemudian sudah lulus, yang satu SMA, yang satu SMK. Yang 3 ini cuma sendirian. Nah ini ketemu di jalan. Saya siap nerami tantangan yang kemarin, yang dulu-dulu. Karena dia sendiri, nggak berani, diem saja. Poampak, tak, tonjok hidungnya. Berdarah, mimisan, masuk di tempat kami cuma 1 bulan. Jadi mediasi dari keluarga gagal, sampai ke polisian, kejaksaan gagal, sampai hukum, akhirnya tetap vonis 1 bulan. Ya, hati-hati mukul masuk bullying atau penindasan secara fisik. Jadi nanti ada lebih lanjut tentang bullying macamnya apa saja. Ini hanya sekilas dulu. Ini ada juga penyalahgunaan obat. Ada pil ekstasi, pil koplo, pil sapi atau THP, dan masih banyak lagi. Biasanya suka tawuran. Hati-hati, ini juga masuk ranah hukum. Di tempat kami ada 1 dari Tegal, jual-jual obat itu. Ya. Atau kadang beli di apotek tanpa resep dokter atau tujuan itu. Ini juga masuknya di sini. Udah tahu ya? Pencegahan ini tujuannya adalah untuk rambu-rambu. Kalian kalau masuk rambu-rambu lintas, ada warna apa saja? Merah, kuning, hijau. Kalau hijau kan lanjut ya, gambarnya seperti ini. Ketika lampu hijau, oh berarti ini tidak melanggar hukum, aman, silakan bertindak. Tapi ketika sudah kuning, wah saya mainan sama temen guyonan, ini sudah mulai menyakiti atau enggak ini? Dia lampu kuning. Kenapa? Kadang guyonan sampai kebablasan, terjadi perkelahian. Nah itu udah lampu kuning, hati-hati, ngerem ya. Nah kalau sudah, wah ini udah nantang gelut atau mungkin malak, udah lampu merah. Itu gunanya ini ya. Lebih baik kalian tahu tidak sampai masuk penjara daripada tahu setelah masuk penjara. Paham ya? Oke, lanjut. Nah ini kalau nongkrong masuk hukum enggak? Nongkrong, main ke rumah teman rame-rame, berempat, berlima, di pinggir jalan atau mungkin di rumah siapa, masuk? Tidak, nongkrong tidak masuk hukum. Tapi kalau sudah nongkrong yang mengganggu masyarakat, ada orang lewat dilempari batu, ada cewek lewat siul-siul, nah itu udah mulai ranah hukum. Nanti maksudnya bullying. Pernah dengar istilah code-killing? Nah itu masuk nanti istilah sana ya. Merokok masuk hukum penjara nggak? Tidak. Tapi kalau tadi yang dirokok sin, T atau ganja, masuk. Apalagi sekarang ada vape yang liquidnya narkoba. Hati-hati, karena sekarang narkoba itu ngemasnya lebih menarik. Dulu dengan permen dan seterusnya. Tadi udah jelaskan mungkin di narkoba tadi ya, Polres ya. Tuh, hati-hati. Karena apa? Orang bodoh, orang tidak tahu hukum, kalau kena kasus hukum pasti masuk penjara. Yang menggagalkan masuk penjara adalah orang gila. Orang ODGJ itu bebas dari hukum. Tapi, berarti saya pura-pura gila. Nggak bisa. Kenapa? Karena ada tes psikiater. Jadi tingkatannya ada psikolog, di atasnya psikiater. Di rumah sakit Citro ada 4 psikiater. Nah, jadi nggak bisa. Oke, lanjut. Minum alkohol miras masuk penjara? Kalau dalam aturan langsungnya memang tidak ada. Ketika minum alkohol ngamuk nggak? Karena ada minum alkohol yang tradisi, seperti di Lombok dan seterusnya, Bali ya. Itu nggak. Ketika sudah ngamuk, mengancam, melempar-lempar, merusak rumah orang lain, sudah masuk ranah hukum. Ya, ini alkohol masuknya. Balap liar, nah ini anak-anak remaja biasanya masuk penjara nggak? Balap liar. Beda kalau balap di sirkuit yang memang lomba, balap motor kan ada World di daerah mana itu ada ya kayaknya. Nah itu biasanya resmi diizinkan oleh pemerintah karena event. Kalau yang balap di jalanan, melanggar ya? Ada undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-undang yang itu yang dikenakan nantinya. Hati-hati, apalagi usia kalian kan belum ber-KTP. KTP pasangannya adalah SIM, ya kan? Nah, umur 17 biasanya. Nah, sekarang lanjut. Game online, masuk penjara nggak?
Kalau gamenya tidak, tapi gara-gara game online ada teman kalian dari Purworejo nyuri kambing. Ada Purworejo nyuri kambing, dia dulu pertemanan anak SMK, saya nggak perlu nyebutkan. SMK dia dulu temenan, ada yang ngajak dewasa, jadi dia berenam, yang anak kategori anak ada 2, yang lainnya dewasa. Yang dewasa salah satunya dulu mantan Purworejo, kecilnya Purworejo, kemudian ikut orang tuanya di Semarang. Semarang balik ke sini oleh-olehnya ngajak untuk mencuri. Sudah 4 TKP tempat kejadian perkara untuk pencurian kambing. Yang ketiganya, keempatnya itu ketangkep karena 1 malam 2 kali. Nyuri kambing. Untuk apa? Game online. Karena butuh internet loh, data loh. Tuh. Oke, game online. Ada kejadian game online gara-gara game online. Karena ejek-ejekan kalah toh. Akhirnya apa yang terjadi? Gelut. Nah, masuk penjara, kasusnya apa? Penganiayaan. Nah, yang berikutnya nih, togel, toko gelap. Ini masuk judi? Masuk ya? Masuk penjara enggak? Kalau ketahuan, masuk. Nanti pasalnya terakhir nanti. Judi dadu ini yang manual, lempar, atau bahasa Jawanya kipik mungkin ya. Nah, masuk ya? Masuk. Kasino ini judi online. Masuk. Sabung ayam. Masuk. Kalau ini pas taruhan kan. Nah. Tahu ya sekarang ya? Nanti kita ini secara sekilas dulu. Nah, ini sekarang dasarnya. Ada yang mengatakan, Pak, saya anak-anak. Kalau anak-anak dilindungi undang-undang, berarti bebas dari hukum. Anak-anak memang dilindungi oleh undang-undang, anak dilindungi oleh undang-undang, tapi ada batasannya. Ada yang membedakan anak dengan dewasa. Anak tidak ada hukuman mati, tidak ada hukuman seumur hidup. Kalau umur 18 tahun ke atas melakukan kriminalitas, itu bahasa dewasa, ada hukuman mati dan seumur hidup. Tapi kalau anak tidak ada. Tapi ingat, di LPK Ketuarjo hukuman tertinggi saat ini adalah ada 2 anak 10 tahun 10 bulan. Kasusnya apa? Pelecehan seksual, kemudian korbannya dibunuh. Tuh, 10 tahun 10 bulan. Sekarang waktu itu umur 15, tambah 10 tahun, umurnya jadi berapa? Keluar penjara, sudah bukan anak lagi. Apakah di LPK terus? Tidak. Penjara itu ada kategori umur. Umur 14 sampai di bawah 18 di LPK Ketuarjo. Nah, kalau sudah umur 18 pindah ke Lapas Pemuda Pelantungan kalau di Jawa Tengah. Daerah Ngalian, Semarang ya. Itu pemuda sampai umur 21. Kalau 21 sudah pindah ke Lapas Dewasa. Magelang, Semarang. Kalau Purworejo itu untuk tahanan. Itu dewasa juga ya, rumah tahanan negara. Kalau yang perempuan gimana? Perempuan kalau anak ya Ketuarjo, tapi kalau sudah dewasa ada di Lapas Perempuan Semarang. Ada kategorinya. Hukuman yang mati seumur hidup taruh di Nusa Kambangan, Bandar Narkoba dan seterusnya. Ada tingkatan. Ya, paham ya? Sekarang anak bisa kena hukum nggak? Lihat, anak yang berkonflik dengan hukum, berarti umurnya 12 tahun. Ada yang di bawah 12 tahun di sini? Ada? Nggak ada ya? Ada belakang. Panitianya. 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun diduga melakukan tindak pidana. Ini kategori anak berkonflik dengan hukum. Berarti sudah bisa kena jeratan hukum. Nah, anak yang umurnya 14 tahun, ada dulu titipan dari, kalau nggak salah sama Gelang, 13 tahun sekian bulan, mau arah 14 tahun, dimasukkan ke LPKA. Ya, jadi 14 tahun itu masuknya LPKA. Kalau yang 12 tahun gimana Pak? Ada dimasukkan ke Antasena di bawah Kementerian Sosial, rehab, ya, rehabilitasi. Oke, ini jelas ya. Ini undang-undangnya adalah 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana. Ini adalah payung hukumnya anak-anak. Bedanya apa? Anak dilindungi undang-undang betul. Jadi yang nangkepnya nanti polisi anak, kanit anak, reser anak ya. Biasanya pakaiannya tidak pakaian polisi, pakaian bebas, putih, batik dan seterusnya. Itu jaksanya pun nanti kalau jaksa sama, jaksa penuntut umumnya. Nanti hakimnya hakim anak. Itu. Oke, tapi hukuman tetap hukuman. Tadi anak bodoh, anak tidak tahu hukum, melanggar hukum terbukti tanpa bisa mengelak,
itu pasti kena. Yang bisa tadi, yang tidak bisa adalah orang gila. Ya. Karena tempat kami dulu kedapatan, jadi dia, mohon maaf, dia memperkosa rame-rame. Jadi 7 orang, yang 1 anak, anaknya agak idiot, IQ-nya sudah saya sama Universitas Muhammadiyah Purworejo psikologi, tes IQ-nya cuma 40. Jadi kalau ngomong nggak nyambung, tapi dia terbukti melanggar hukum dan bukan orang gila dari Magelang. Yang dewasa masuk lapas Magelang, yang anak masuk tempat kami. Orangnya idiot, tetap kena 3 tahun 6 bulan. Hati-hati deh ya. Ini rambu-rambu lagi. Paham ya ini ya? Jadi payung hukumnya ini cari di internet bisa. Nah, sekarang gambarannya. Seluruh narapidana anak di Indonesia ada berapa? Ini bayangkan, ada 1593 di seluruh Indonesia. Di 33 LPK termasuk Kutoarjo. Ada 1500. Nah, 34-nya adalah perempuan, 2%. Narapidana dewasa berapa? 218.859. Banyak ya. Kalau campur anak berarti sekitar 220.000. Itu merugikan negara. Kenapa? Harus menghidupi, ngasih makan narapidana. Narapidana kan kalau yang anak kan makan sama dengan dewasa, 3 kali sehari. Tapi gratis ya, yang nanggung pemerintah. Tertarik? Ya. Ini gambaran saja. Nah ini kasusnya apa yang tertinggi di Indonesia? Kasusnya adalah perlindungan anak, pelecehan seksual, pencurian, sama narkotika. Anak-anak sudah diindus narkotika. Kenapa? Ya gampang dibodohi ya. Oke. Nah ini LPK Kutoarjo. Kalau lihat ke alun-alun Kutoarjo sebelah persis yang tingkat ya. Ini bangunan depannya. Kalau dalamnya orang tidak bisa masuk kecuali dengan izin. Ya. Ini bangunannya tertutup, aslinya buka 24 jam. Ada petugas jaganya, ada bagian pembinaan. Ini udah bangunan 145 tahun, bangunan Londo ya. Nah, sekarang di dalam LPK Kutoarjo seperti apa? Ini tidurnya seperti ini, Le. Mas, Mbak. Nih, adik-adik. Matras yang buat senam lantai. Atasnya kan ada jedukan ini, kayak bantal yang jadi satu. Ini seperti ini di lantai. Dia cor-coran tinggi, keramiknya ini seperti ini. Jejer-jejer, sekamar bisa 18 sampai 20-an. Jadi kalau ini tidurnya suka gelinting-gelinting, ya udah. Yang ini nggak terima pasti. Yang putri sudah bebas, dulu ada jadi lacap 1. Kasusnya apa? Membunuh anaknya. Jadi anak 15 tahun punya anak, nah pacarnya kan otomatis kena pasal 81. Kalau yang ceweknya pasal 80 membunuh anak, karena anak mulai dari dalam kandungan sampai lahir, dua-duanya masuk ya. Oke, ini ya. Ada yang tertarik seperti ini? Lebih nyaman di rumah, lebih nyaman di sini. Di pesantren, karena apa? Nyaman ini kan yang dihadapi hanya kotak selama sesuai dengan hukumannya 3 tahun ya 3 tahun ya. Di dalam tidak boleh ada TV, radio, nggak ada hiburan itu. Ada paling seminggu sekali kita putarkan di aula, nonton film bareng itu aja. Narkoba apalagi nanti masuk tambahan hukum lagi. Handphone tidak boleh sama sekali. Kapan? Sejak masuk ditangkap polisi, masuk tempat kami sampai dia bebas. Tidak boleh. Kalau hukuman 10 tahun, ya 10 tahun dia nggak pegang HP. Jadi keluar-keluar udah HP-nya udah beda banget ya. Apalagi ini pistol. Nah di dalam itu aneh-aneh, ada yang pakai sikat gigi itu dibuat runcing. Kenapa? Ya untuk berkelahi biasanya. Hati-hati. Miras nggak boleh, alat sendok yang logam, bolehnya itu yang plastik. Logam itu nggak boleh. Apa adalah uang cash nggak boleh, di dalam itu ada uangnya kita pakai berisi digital, karena bisa tidak ada pencurian. Hutang piutang kipas angin nggak ada di sana, di dalam selnya anak. Apalagi AC ya. Merokok hukuman, ada hukumannya. Paham ya? Mau tertarik masuk? Nah, jadi udah tahu gambarannya. Sekarang kasusnya. Pengeroyokan itu ada 21 yang suka tawuran. Pembunuhan tadi ada 4, kelitih tahu ya, seperti yang di Jogja. Ada 1 dari Kendal. Penganiayaan, nah ini penganiayaan yang suka tawuran atau berkelahi 1 lawan 1. Ini ada 14. Senjata ada 8, ini yang mau tawuran tapi belum dipakai, udah ketangkap. Kesehatan yang tadi pil koplo ada 1. Nah ini pacaran kebablasan.
paling banyak 53. Kenapa? Kebanyakan nonton foto porno. Padahal sama siapa? Pacarnya, mantan pacarnya, bahkan ada yang anaknya beli online, PSK online, ya. Itu kenyataan, ya. Ini ada 53. Tetap kena hukuman apa? Karena di bawah umur. Ini pencabulan anak di bawah umur, pasal 82. Ini yang ada 3. Ini tadi kaum pelangi. Apakah dia murni pelangi? Ada yang biseksual. Cowok oke, cewek oke, ya. TPKS ini ada 4. Contohnya ada yang kejadian di Magelang. Anak saking jahilnya, saking isengnya, ada anak balita cewek, dia pakai ranting dicolek-colek kelaminnya. Hanya infeksi dia kena 7 tahun. Ya. Ingat, kita punya norma agama, kita harus punya rambu-rambu tadi, ya. Pencurian jelas ya, perampokan ada 4, bobol konter dan seterusnya, narkotika jelas. Ini paling tinggi adalah asusila. Ini data judi, anak binaan kami ada 135, padahal kapasitas kami cuma 65 seluruh Jawa Tengah. Berarti sudah over kapasitas. Per hari ini 114. Oke, ini yang masih sekolah ditangkap polisi, ini ada 13% dari 19 anak. Jadi di statusnya pelajar aktif. Karena kasus, tangkap polisi, masuk tempat kami. Jadi nggak peduli dia pelajar, udah putus sekolah, anak pemulung dan sebagainya, nggak masalah. Karena apa? Ada anak pemulung 1, IQ-nya tadi mirip-mirip ya, 40, kasusnya asusila. Kena 3 tahun 6 bulan, tetap masuk. Hukuman tertinggi tadi 10 tahun 10 bulan, hukuman terendah 2 bulan. Itu apa? Membawa sajam, celurit. Ya. Bahasanya saya hanya dititipi teman. Nah, dititipi teman, tapi barangnya ada di kamu, berarti kena. Nah, sekarang ke materi bullying. Kalau tadi biar tahu hukumnya dulu ya. Tadi bullying apa? Menindas, mengintimidasi, menakut-nakuti. Nah, sekarang cek ke masing-masing adik-adik sekalian, sudah pernah membuli atau pernah jadi korban bullying nggak? Kenapa? Syarat-syarat bullying adalah satunya ada tindakan menindas atau agresif. Agresif itu perilaku yang menakuti, mengancam, menindas, baik lesan maupun fisik. Itu namanya agresif. Ini namanya ya ada agresif, disengaja. Kalau misalnya saya, mohon maaf ini ya, nyebut nama orang cungkring, sakit nggak yang dipanggil itu? Sakit. Atau kadang menyebut nama orang tuanya, Pak Ijo. Nah, padahal namanya Anton misalnya, atau Andika. Kita panggil nama orang tuanya, Pak Ijo. Nah, sakit nggak? Sakit. Disengaja. Ini masuk unsur bullying, perundungan, penindasan. Baik oleh sendiri atau kelompok. Misalnya cuman saya sama ini, si Panjul misalnya. Nah, itu bullying walaupun sendiri. Apalagi yang rame. Tahu ya? Oke. Berulang. Kalau Pak itu kan cuman guyonan. Kalau cuma sekali bisa dikatakan guyonan. Tapi kok ketemu lagi seminggu kemudian mengatakan yang sama, berarti bullying. Enggak Pak, saya ketemunya sebulan kemudian mengatakan itu, tetap sama. Berulang bisa seminggu, 2 minggu, atau mungkin 1 hari, atau mungkin setahun. Itu namanya berulang. Pasti orang yang disakiti itu kan mengingat kan, karena punya memori. Oke. Hubungan kuasa yang tidak seimbang. Contohnya ketua kelas kepada anggotanya. Kan ketua kelas paling tinggi itu. Terus ada lagi yang fisiknya besar. Misalnya saya yang lebih tua membuli ini, kan lebih kecil. Nah ini sama aja kuasa yang berbeda, relasi kuasa. Atau mungkin kakak ke adiknya, itu bisa bullying juga. Karena kakak lebih tinggi, adiknya. Nah, itu namanya hubungan kekuasaan, tidak harus pejabat dengan jadi bullying tadi bisa di sekolah, di masyarakat, di tempat kerja pun ada, perguruan tinggi pun ada. Tapi masalahnya adalah harus cegah, kalau enggak masuk ke ranah hukum dan terus menerus ya. Yang terakhir, menjatuhkan tujuannya adalah menyakiti. Lihat di sini, ini ilustrasi. Ketika ini menampar, temennya tertawa. Yang ini seneng nggak? Seneng, dapat dukungan. Nah, bullying bisa dicegah
Kalau lingkungannya mendukung. Coba kalau ini yang ketawa tadi ini nggak usah ketawa, tapi malah menghalangi mukul. Terjadi bullying nggak? Tidak. Baik. Mungkin simulasi nggak masalah ya, Mas? Saya butuh laki-laki saja biar mudah. 10 anak membentuk lingkaran di sebelah sini saja. 10 anak relawan tambah 2 berarti 12. Ya, ayo cepat nggak apa-apa karena waktunya ini biar untuk memudahkan bullying itu bisa dicegah. Bisa dicegah. Ayo nggak usah takut, itu cuma permainan saja, bukan ditanyai tanya jawab enggak. Cuma lingkaran saja. Nah, nanti tangannya seperti ini ya. Jadi bentuk lingkaran kecil. Nah, gini, kamu tanda tangannya ke sana. Nah, ini gandengan. Ya. Oke, nah kayak gitu. Yuk. Yang rapat ya. Oke. Silakan 10 anak membentuk lingkaran agak ke sini, Le. Mas agak ke sini karena itu ada dekat proyektor. Agak ke sini lagi, ke sini, ke sini. Oke, agak ke sini. Oke. Nah. Kalau 10 kurang anu ya. Hanya 6 atau 7 nggak apa-apa, tambahan 28. Ayo, ini Masnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh, nggak berani. Ini hanya untuk ini aja permainan saja, permainan game. Oke, bentuk lingkaran. Oke, tangannya kayak Masnya tadi, bentuk yang sudah di. Nah, ayo, lihat. Nah, oke. Satu lagi, ya, ini bentuk lingkaran. 2, ya, bentuk lingkaran di raket lingkaran, lingkaran. Nah, nah kayak gini, kayak Masnya. Nah, oke, ayo, ini bentuk lingkaran. Oke, nah, Masnya masuk di dalam. Oke, bentuk lingkarannya dilonggarin. Nah, ini dikuat. Nah, satu lagi. Nah, Masnya, itu terlalu besar mungkin. Nah, Masnya yang ini aja, yang dari tadi diam ya. Ini cuma permainan kok ya. Ini untuk simulasi biar adik-adik tahu. Oke, panitia habis ini takutnya nubruk ke sana. Nah, ini permainan Tom and Jerry ya, lingkaran. Yang satu tadi, oh udah bentuk lingkaran ya. Berarti satu lagi. Mas sini Mas. Nah, kamu di posisi di luar. Permainan di sebelah. Tom and Jerry. Yang tadi satu mana? Ayo, satu di dalam. Nah, oke. Tom and Jerry. Jadi Tom tahu ya, kucing ya. Jerry tikus. Biasanya dikejar tikus apa kucing? Tikus. Berarti jarinya di dalam. Ini seolah-olah adalah korban bullying. Ini adalah pelaku bullying Tom. Ini hanya seolah-olah ya. Nah, tugas si Tom, pelaku bullying adalah gimana caranya, tapi harus masuk dulu ya, menangkap Jerry. Nah, ini adalah lingkungannya. Nah, lingkungannya gimana caranya memperkuat biar tidak bisa nangkap Jerry. Paham ya? Gimana posisi kaki-kaki kuda, tangan, dan seterusnya. Itu aja ya. Nah, ini untuk menggambarkan bullying bisa dicegah atau tidak. Paham? Oke, silakan mulai hitungan 1, 2, 3. Yo, jadi nangkapnya setelah masuk. Awas. Oke, stop, tahan. Ya, oke, stop. Udah, karena tempatnya agak sempit ya. Oke. Oke, nah saya tanya, namanya siapa Mas? Arsha. Bisa masuk tadi? Kenapa nggak bisa masuk? Karena terlalu kuat. Oke, terlalu kuat. Oke, kita kembali ke tempat masing-masing, tepuk tangan. Ini permainan simpel. Kalau tadi yang lingkarannya itu teman-temannya, lingkungannya ngasih pintu Tom nangkep atau pelaku bullying masuk, maka akan terjadi bullying. Kalau teman-temannya bersatu jaga rapat, berarti tidak akan terjadi bullying. Ya, contohnya tadi ini, ketika ini temannya tertawa, berarti memberikan posisi, berikan panggung. Dia semakin senang, berarti banyak yang mendukung. Contoh yang paling mudah, terjadi perkelahian antara pelajar 2, gelut ini sama ini. Lainnya melingkar malah video, foto malah, tepuk tangan. Ya makin seneng, ya korbannya yang takut, itu. Tapi ketika kalian bubar, laporkan ke guru atau mungkin ada yang jangan. Apalagi yang mungkin punya bela diri, jangan ngantem tapi nyetop ya, maka akan selesai itu. Itu memutus mata rantai bullying. Ini yang fisik contoh ya. Ada gambaran ya? Ada? Nah, oke, ini tahu bullying sekarang, udah paham? Mudah dipahami ya. Jadi ada tindakan agresif fisik, artinya tindakan negatif, menindas secara omongan maupun
tindakan. Disengaja sendiri maupun kelompok, berulang, ada hubungan kuasa yang berbeda, dia juga tujuannya menyakiti, itu namanya bullying. Ada unsur salah satu ini berarti bullying. Nah, sekarang jenis bullying. Pertama ada bullying fisik, tendang, dorong, termasuk kalau duduk ini kan di sekolah kadang kan ini ya, gitu ya. Kadang di kaki-kaki, jret. Nah, itu juga bullying fisik. Kenapa? Yang di depan pasti tidak nyaman. Ya. Ini menjegal, mencubit, banyak jenisnya. Pak, itu bisa masuk visum nggak? Kalau dicubit sakit, ya kan ada bekasnya kan merah, atau mungkin bahkan kalau kukunya panjang, itu bisa difoto. Kalau dilaporkan masuk. Ya. Yang berikutnya nomor 2, bullying verbal, omongan. Nah ini ya hati-hati, berbahaya. Misalnya tadi, mohon maaf, ada yang cungkring, ada bahasa lagi anak haram dan seterusnya. Nah, dan seterusnya bahasa-bahasa yang menyakitkan. Ini juga bullying. Manggil nama orang tuanya juga bullying verbal. Bullying sosial. Misalnya sini, wah ini kemarin ambil uangnya ini padahal enggak. Itu kan fitnah toh. Ini namanya bullying sosial, fitnah gosip. Terus kalau ada sini lainnya pada minggir. Dikucilkan toh. Nah, wah ada sini nih minggir, pergi. Itu bullying sosial. Atau ketemu ini tatapnya sinis. Wah, anak miskin, wah anak apa lemah dan seterusnya. Itu juga tatapan ya. Kan ada tatapan sinis ya kayak di sinetron itu ya. Ya ini. Memalukan, menghina tadi ya, termasuk yang guyonan. Jadi keguyonan ada batasnya. Oke, ini yang berikutnya cyberbullying. Ini yang bullying melalui internet. WA, TikTok, Facebook, Instagram, apalagi yang konten kreator YouTube ya. Hati-hati. Ada kan yang kasus pelecehan agama yang apa daripada umroh haji mending ke Borobudur. Ya, yang membuat konten kreator orang Magelang dewasa hanya ditahan polisi. Hati-hati yang suka konten kreator, tidak boleh melawan aturan hukum dan SARA ya. Bijak bermedia sosial. Yang terakhir 5 adalah bullying seksual. Mohon maaf, misalnya ada laki-laki melihat, mohon maaf, payudaranya cewek lewat, liatin terus. Melihat bagian belakang perempuan, lihatin terus, pakainya dia pakai daster, lihatin terus, atau mungkin malah di video foto. Ini masuk bullying seksual, termasuk keling, siulan, montok dan seterusnya. Paham ya? Jadi ada 5 jenis bullying. Nih, fisik, verbal, sosial, seksual, dan cyberbullying. Paham, adik? Oke, kalau ada kata tangan saya ke kanan, berarti tepuk 1 ya. Coba. Ya, ulangi. Kalau ke kiri tepuk 2. Kalau ke atas tepuk 3. Oke. Ulangi. Kompak. Oh, masih ada yang gandul. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Minta dokumentasi nanti ya. Minta dokumentasi. Oke, tahu 5 bullying tadi ya. Lanjut. Nah, kenapa kau bisa terjadi bullying? Ini berdasarkan wawancara dan juga asesmen langsung. Saya ke anak binaan, narapidana anak yang ada di LPK Kutoarjo dari seluruh 35 kabupaten kota. Yang pertama adalah pernah melihat orang tuanya atau mungkin langsung bertengkar. Atau kasus perceraian keluarga. Ini biasanya pengaruh. Apakah semua anak seperti itu? Tidak. Anak-anak tertentu yang tidak sanggup bangkit. Ini salah satunya itu. Jadi gampang temperamental, gampang emosi. Pelariannya itu. Kemudian pola asuh orang tua. Ada 4 tipe. Demokratis biasanya anaknya ke orang tua itu sama-sama saling support. Kamu ada masalah apa? Gimana sekolahnya? Jadi dia terus mengikuti dan mendukung. Atau yang kurang baik nanti dia mengarahkan. Itu demokratis. Ada yang tipenya permisif.
Semua dituruti. Kamu butuh apa? iPhone, belikan. Butuh apa? Game, belikan. Itu permisif. Hanya ketika orang tuanya bangkrut, jatuh, langsung larinya apa? Pang dan seterusnya ya. Otoriter, terlalu saklek. Kalau kamu nggak sekolah di sini, nggak. Kalau kamu nggak menuruti perintahku, pergi dari rumah dan seterusnya ya. Harus diperuti perintah orang tua. Ini otoriter. Ini juga pengaruh. Ada orang tua acuh. Yang penting saya nyari duit untuk anak, untuk istri, udah saya tinggal. Terserah. Itu acuh. Nah ini ternyata pengaruh ke anak. Kenapa? Kalian itu seperti besi. Kalau besinya baik, dirawat terus kan tidak akan karatan loh. Tapi kalau kalian terpengaruh temennya, diangin-anginkan kan karatan, korosif, karatan sampai tebel. Nah, orang-orang yang bermasalah ada karatan setebal itu. Gimana caranya? Ya bisa diamplas, dikikis atau didaur ulang. Ibaratnya kalau komputer kalian kena virus. Ya. Gimana caranya? Ya bisa diinstal ulang, dikasih antivirus atau dijual ya, kali komputer baru ya. Oke, yang ini pernah menjadi korban bullying. Apakah selama hidupnya Pak Dedi nggak pernah jadi korban bullying? Setiap orang pasti pernah. Cuman korban bullyingnya itu yang tingkat fatal atau tidak. Apakah pernah Pak Dedi dipanggil, termasuk anak saya juga pernah juga, panggil nama orang tua dan seterusnya. Kalau itu masih tahap wajar, biasanya tidak ditangani itu, biar di sekolah tangani dulu. Tapi kalau sudah sampai ke parah, ranah hukum. Ya. Jadi pernah jadi korban bullying? Pasti setiap orang pernah. Ya. Zaman dulu kan kalau di sekolah, zaman dulu kan kalau nggak dengar kan dilempar pakai penghapus yang pakai kayu. Pakai penggarisnya kan kayu. Dulu nggak ada masuk laporan polisi karena aturannya belum ada waktu itu. Hanya sampai orang tua. Kalau sekarang langsung polisi ya. Oke. Ketika menjadi korban bullying, orang yang mau bangkit maka dia akan sukses. Ibaratnya bahasa resiliensi. Pernah lihat bola basket? Ketika kita pantulkan ke bawah, dia mantul apa gelinding kok? Pasti mantul. Itu gambaran orang yang kena bullying. Kalau dia pas dijatuhkan, ternyata dia bisa bangkit lagi, itu orang yang sukses. Tapi orang yang kayak tadi, jatuhkan dah pecah, dah. Itu yang masuk penjara. Atau menjadi orang-orang yang terbuang. Karena apa? Keluarga saya nggak jelas, berantakan, jadi saya menjadi anak-anak yang nggak usah baik. Jadi penjahat sekalian itu. Nah, kok bisa Pak Diri tahu? Saya tahu dari anak-anak yang di dalam itu. Cerita seperti itu. Tapi mereka menyesal akhirnya. Karena apa? Ketika keluarga tinggal ikut ayah atau ibu, dia melakukan itu, ibunya semakin sengsara nggak? Iya. Apakah teman gengnya, teman kelompoknya akan membesuk ke LPKA? Nggak ada yang berani. Yang menjok siapa? Keluarganya. Ya, kalian SD punya bestie? Ya. Sekarang SMP punya bestie? Karena masih awal mungkin. Bestie yang SD masih nyambung dengan kalian dengan baik, ketemu terus? Sudah enggak. Ketemunya kalau pulang dan seterusnya. Karena apa? Waktunya udah berbeda. Nanti SMA beda lagi, bestinya ganti lagi. Yang bestie SD ya masih paling-paling WA saja, tapi nggak intens kan? Nanti kuliah beda lagi, kerja beda lagi. Bestie kalian terakhir adalah pasangan hidup kalian. Makanya kalian jangan mendewakan bestie, teman terdekat. Apa? Belum tentu akan selamanya. Bestie yang baik adalah yang tidak menjerumuskan ke dalam penjara. Ya. Kenapa? Ketika tawuran, ketika berkelahi, wah sorak-sorak teman-temannya seolah mendukung. Ketika masuk penjara paling 3 orang, 4 orang otaknya dan pelaku saat itu. Yang lainnya ya paling dipanggil polisi, saksi, keluarga dipanggil, tapi kan ikut terlibat ya. Tapi yang masuk paling 3 atau 4. Nah, teman-temannya ketika kalian masuk penjara, ketika sudah bebas, apakah menemuin selamat telah masuk penjara? Enggak, yang ada orang tuanya jangan dekat-dekat itu. Padahal kalian bestie waktu itu kocok kental. Ya, itu. Saya katakan ke anak-anak binaan, sekarang apa imbasnya kamu kemarin sudah bunuh orang, buat orang cacat di kelompokmu, apa kamu dihargai oleh temanmu? Pada menjauh. Ingat, mereka menyesal terakhir. Ya. Tadi yang kemudian kepercayaan diri rendah. Orang-orang yang biasanya bullying, dia pelaku bullying, biasanya dia percaya diri rendah.
Contoh yang Cimanggu Cilacap. Dia tawuran, punya geng anggota 70 SMP. Masuk ke tempat kami, ketuanya sama anggotanya. Di tempat kami melepas kayak kerupuk. Kenapa? Ketemu yang lebih tinggi dari Semarang. Nggak ada apa-apanya. Ya. Ketika saya tanyakan, Leh, kenapa kamu bisa masuk penjara? Dia ternyata aktif di pramuka. Bela diri, bagus. Ikut kejuaraan. Karena dibandingkan dengan kakaknya. Kakaknya putri, kuliah di UNJ kalau nggak salah, sekarang menjadi guru. Dibandingkan dengan itu. Cuman masalahnya itu tok. Dia keluar masuk sekolah 3 kali. Masalahnya sama, gelut sama. Karena sering gelut, dia bentuk geng. Saya tanyakan, kamu menyesal nggak? Kenapa? Pada saat proses penangkapannya, dikepung rumahnya 100 polisi. Kenapa? Karena dia yang korbannya adalah antar desa. Bayangkan, masalahnya cuma anak seumuran kalian. Sampai desanya korbannya nggak terima mau geruduk rumah itu. Karena untuk keamanan polisi mengepung itu. Kejadian di Cilacap. Di internet ada. Ya, oke. Intinya apa? Karena dia katanya kepercayaan diri rendah dibandingkan. Ingat, matahari dan bulan tidak bisa dibandingkan. Matahari punya matahari sinar di siang hari, bulan di malam hari. Kalian sama seperti itu. Mungkin kalian punya skenario hidup, bersinarnya temanmu dulu, kamu nanti akan bersinar kemudian. Tapi kalau kamu tidak memahami itu, maka bulan dan matahari tertutup oleh awan mendung. Hilang toh? Ya udah, kesempatan nggak ada. Oke, jadi tidak bisa dibandingkan orang satu dengan orang lain. Punya potensi masing-masing. Wah, teman saya sukses, pinter, prestasi ini nih. Tidak bisa dibandingkan. Kalian punya prestasinya sendiri. Ya, tinggal kalian muncul atau tidak, atau mau menenggelamkan sekalian tadi tutup awan gelap. Ya, jadi tadi kepercayaan rendah kenapa dibandingkan? Kedua, nilai akademiknya jeblok. Ya, alasannya sederhana sebenarnya. Kemudian sulit bersosialisasi. Orang yang sering bullying biasanya dia cocoknya hanya itu saja. Contohnya, ini pelaku bullying ngobrol sama yang biasa nggak mau. Pasti dengan komunitasnya itu, asiknya dengan itu, yang sefrekuensi. Ya, kelihatan. Jadi susah untuk berkumpul dengan teman-teman yang lain. Cemburu, iri dengan orang lain tadi, jealous. Oh, temannya berhasil, kenapa dia tidak? Apalagi orang tua membumbui temannya, oh kamu aja nggak bisa. Hati-hati. Pengaruh lingkungan teman. Nah, nggak ada botol minum? Sampling, mas. Ada botol minum? Lo yang botol kemasan? Nggak ada. Kalau ada contoh, yang pengaruh lingkungan teman, ini gambarnya adalah botol, nggak ada contoh. Aqua lah ya, aqua yang kecil. Itu paling kan harganya 1.500 sampai, oh ini lah, nggak apa-apa minjem lah ya. Ini gambarnya botol ini ya. Ini botolnya mungkin harganya sekitar 15.000 ya, atau 20.000. Nah, ini 15-20.000, punya kapasitas sekitar hampir 1 liter ya, hampir 1 liter. Apa 1 liter? 1 liter. Kalau saya jual plus botolnya ini plus airnya, air adalah aqua, kemasannya bagus, mungkin harganya sekitar 5 ribuan kan. Nah, kalau air ini saya ganti dengan jus, harganya naik ya? Botolnya sama toh, harganya naik toh. Saya ganti dengan madu, harganya naik lagi toh, 1 liter hampir 1 liter, harganya bisa 500.000 yang murni ya. Nah, sama dengan kalian pelajar, siswa santri, kalian sama botol-botol ini, tinggal kalian mau isi apa di dalamnya. Isi air putih, harganya naik, value-nya naik. Diisi dengan jus, berarti kepintaran naik, kompetensi naik, harga jualnya naik, kalian diterima di mana-mana. Madu, berarti kalian brilian, cerdas, diterima di mana, adab sopatannya bagus. Tapi kalau ada teman yang, nah ini tadi isi madu, harga 500.000, murni ya, saya tetesi dengan sekecil saya, 1 tetes racun tikus. Ada yang mau minum gratis? Ada yang mau. Itu ada satu teman yang toksik mempengaruhi, berubah semua isi semuanya. Kalian seperti itu. Tinggal kalian jaga, berteman semua berteman, tapi tinggal kalian jaga mana teman yang benar-benar teman atau teman yang menjerumuskan. Karena apa? Sekarang kalau pinter-pinteran kalian bisa mengalahkan AI, bisa mengalahkan Google. Ya, saya yang pernah dosen UMP aja, kalau sama Google saya kalah. Daya ingat saya sudah umur 40 pasti menurun, karena sel saraf mati pasti setiap umur. Makanya orang makin lama makin lupa.
Guru besar profesor pun umur 60-an pasti kalah sama AI, sama YouTube, sama Google. Tidak ada yang bisa mengalahkan itu. Yang ke depan dibutuhkan bukan pintaran saja, tapi sopan, santun, adab, nilai agama itu kalian terus. Punya siapa tadi? Mas, terima kasih ya. Disiplin, tanggung jawab, kejujuran, itu yang dibutuhkan. Makanya tadi ini pengaruh lingkungan, kalau dia toksik, hindari. Karena apa? Ada satu teman kalian yang tadi curi kambing, dia terpengaruh temannya ikut game online. Game online akhirnya butuh duit, nah itu nyuri. Karena nggak punya duit lagi, orang tuanya dia sering nyambil di orang tuanya. Ya. Terakhir counter naik emosi itu marah, seneng, takut, jijik, sedih. Ada 5 emosi, lainnya khawatir sama itu pengembangan emosi. Orang yang narkoba kan senengnya luar biasa toh, happy banget, minum sabu, makan sabu. Itu emosi. Orang yang lagi kena bullying, dendam, marah banget, dongkol, berlebihan. Orang yang tidak mampu mengontrol emosi, ini orang-orang yang nanti bisa pelaku bullying. Kenapa? Dendam dan seterusnya. Ya, kalau kalian bisa mengendalikan emosi, kapan saya sedih, kapan saya sedih nggak boleh, boleh saja. Kalian ada masalah, nangis dengan nangis mengurangi kesedihan, bisa nggak masalah. Tapi yang berlebihan itu yang masalah ya. Nah ini mencegah bullying, edukasi tadi ini seperti edukasi, pemahaman, membangun percaya diri. Kalian punya bakat masing-masing. Saya pintar qiraah, saya hafiz dan sebagainya. Itu keunggulan. Ya. Keteladanan, kalian mencontoh orang yang baik, itu sebagai teladan. Oh ayah ibumu baik, ya, soleh-soleha ikuti yang baik, ya. Satuan tugas anti bullying biasa di sekolah pasti ada ya. Mitigasi resiko, tempat-tempat yang ini bullying biasanya di toilet, di tempat-tempat yang sepi, nah itu harus dihindari. Ini harus ada CCTV. Pelopor dan pelapor. Tadi permainan Tom and Jerry, bullying bisa dicegah kalau mau menjadi pelopor, teladan. Saya tidak akan bullying, tidak akan menjadi pelaku bullying. Dan mau meneladani kalau ada itu lapor ke guru, lapor ke wali, pengasuh, ya. Atau ketua kelas atau yang kalian percaya. Jangan dibiarkan ada orang temennya dipukulin jerit, biarkan. Saya nggak mau turut campur. Besok bullyingnya nambah, korbannya nambah. Tapi kalau kalian menghentikan dengan melaporkan, dengan memproses, akan terhenti. Orang tuanya dipanggil dan seterusnya, ya. Pelapor tadi, kalau sudah sampai parah, nanti kan berjenjang, bisa sampai ke ranah ke polisi. Ya, kalau sudah kepolisian, nanti ketemu saya di LPKA, ya. Oke, ini dampak pelaku bullying, emosi. Sekarang orang yang pelaku bullying, orangnya pasti temperamental, gampang emosian. Kalau gampang emosian, pasti di rumah nggak tenang, tidur nggak tenang, apalagi habis pukul teman. Di rumah pasti ketahuan orang tua, masalah. Kalau nantinya ketahuan sekolah, bisa dikeluarkan dan seterusnya. Pasti nggak tenang. Menjadi pecandu, kenapa? Larinya tadi nggak tenang, minum alkohol, bahkan mungkin pil-pil tertentu. Nah, kalau sudah dewasa ingat, sulit mencari pekerjaan. Jejak digital. Jejak digital itu sadis, ya. Kenapa? Masuk media koran, Kompas, media sosial, kasus yang perundungan banyak di YouTube loh. Itu bisa dihapus ya? Yang bisa menghapus yang punya media, ya. Nah, berarti kan seumur hidupmu, ketika kamu nanti cari kerja padahal kamu pinter, masuk di Astra, udah tes, psikotes, lolos. Ketika wawancara, ditelusuri, karena seluruh biasa pekerjaan sekarang masukkan media sosial dan email. Ditelusuri ternyata mantan narapidana, pernah kasus bullying, jadinya gagal. Yang lebih sadis lagi, ketika berpacaran mau menikah, ternyata mantan saya adalah mantan narapidana kasus. Gak jadi, mertuanya gak jadi. Ya, atau mungkin nanti anakmu mungkin 10 tahun, 15 tahun yang akan datang, 20 tahun yang datang, kok bapak saya dulu pernah masuk penjara. Pak Badrul bisa jadi bahan bullying, ya. Ingat jejak digital, ya. Kemudian bisa masuk penjara kasusnya, ya. Terus kalau sudah biasa temperamental, pelaku bullying, efeknya terakhir apa? Kalau sudah punya istri atau punya suami, plak. KDRT. KDRT nanti hukumnya ada sendiri. Paham ya? Ini untuk yang pelaku. Korban, apalagi korban. Gangguan kesehatan. Kenapa? Cemas kalau saya ketemu pelakunya, nanti dihajar lagi. Kalau ketemu dipalak lagi.
malas akhirnya ke sekolah, akhirnya bolos, ya, depresi, bahkan ada yang depresi, stres ya, gangguan tidur, nggak bisa tidur, insomnia, malam-malam berutang-utang nggak bisa tidur. Nah, frustasinya menurun, kenapa? Nggak mau belajar, malas belajar karena pikiran itu terus ya. Dendam, karena ada beberapa anak yang di LPK itu yang dendam, akhirnya dia bentuk grup, nah itu untuk melawan. Ternyata semuanya berimbas ya. Nah, memicu kesehatan. Nah, ini bisa fisik. Kan korban bullying yang fisik kan bisa luka, patah tulang, cacat, bahkan meninggal dunia. Dan tambahan ekonomi, ketika dia cacat masuk rumah sakit, yang merawat dia siapa? Keluar biaya lagi ya. Nah, yang terakhir adalah sulit percaya orang lain. Korban bullying biasanya dia akan sulit percaya orang lain. Misalnya saya tetangganya dekati dia takut karena mungkin pelakunya itu adalah pamannya. Melihat orang figur bapak-bapak langsung takut. Apalagi yang korban kekerasan seksual. Kan bullying seksual kan ada tuh. Dia mantan mungkin pernah mau diperkosa ya. Ketika lihat laki-laki langsung takut, gemetar, trauma. Nah, ini sulit percaya orang lain. Jadi semuanya berimbas. Pelakunya ya karena dampaknya, apalagi korban. Nah, caranya gimana mengatasi? Bantuan profesional. Penuhi dukungan. Nah, profesional siapa? Ke psikolog. Kalau yang agama masuk ke kiai, ya, kiai yang memang ilmunya bagus untuk konsultasi. Psikolog kalau yang sudah parah, kan perlu obat dan masuk ke psikiater, ya. Oke. Nah, contoh saya dulu pernah SD berkelahi ditantang 1 lawan 5. Waktu itu saya kalah. Kemudian saya gimana caranya saya tidak korban bullying, hanya saya ikut bela diri, 2 langsung. Saya ikut karate dan pernafasan naga jati, 2 itu. Setelah saya ikut itu, naik sabuk, gak ada yang berani sama saya. Apakah Pak Didi dendam langsung gue buki? Enggak. Saya sampai korban luka ini. Ini ya, saya tunjukkan. Saya nggak ngomong bohong, saya pernah luka karena dulu waktu kecil nih. Urat sarafnya, urat nadinya kena ya. Tapi setelah itu ikut bela diri. Nah, bela diri sekarang masuk polisi penjara, sipir. Sekarang saya polsuspah saya. Itu dipakai karena syarat masuk polsuspah harus ikut bela diri, harus punya bela diri. Itu. Jadi jangan balas dendam karena apa? Ketika mau masuk malah masuk penjara nanti. Yang penting kita punya kemampuan ketika mau menantang, dia mikir-mikir. Karena apa? Waktu itu saya belum punya kemampuan bela diri. Ya, itu tadi ini. Mengajar untuk mampu membela diri. Ketika orang punya kemampuan, maka dia akan berpikir, oh ini anak pintar, prestasi ini, ketika mau mendekatkan mikir-mikir, menjahilin kan mikir-mikir, ya, paham ya? Jadi solusi dengan itu, jangan balas dendam. Kalau balas dendam nanti ketemunya penjara, ya. Nah, ini yang paling sulit, memahami dengan bullying itu tidak akan selesai, kita akan balas dendam. Tapi pahami, ya Allah, betul. Orang ketika dekat dengan Allah, dekat dengan Tuhan, ketika apa coba? Saat terpuruk, saat terjatuh. Coba kalau pas orang tuamu bertengkar, kamu dicuekin, nggak punya duit, nggak apa-apa. Kamu nangis, oh ya Allah, orang tuamu seperti ini. Berikan petunjukmu, ya Allah, semoga diberikan rezeki dan seterusnya. Kamu dekat dengan Allah, ketika kamu punya banyak duit, keluarga banyak duit, jalan-jalan kemana-mana, ingat Allah enggak? Enggak. Ya Allah, terima kasih ya Allah, dengan adanya bullying ini, saya jadi sadar, berarti saya harus banyak dekat dengan Allah. Ingat tadi skenario, hari itu tidak mungkin kan malam terus lah. Pasti ada siang. Roda apakah bulat itu berputarnya di atas terus? Nggak berputar namanya. Kalian saat ini sedang merangkak dari bawah kan untuk naik ke atas. Buktikan itu, ya. Semua orang ini akan menjadi orang sukses tergantung kitanya. Apakah sukses datang? Saya sukses datangin kamu. Kamu akan jadi sukses. Nggak bisa. Saya dari keluarga petani. Bapak saya nggak ada yang PNS, ibu nggak ada. Kenapa saya bisa menjadi polisi penjara? Kakak saya bisa. Kenapa? Saya bangkit, saya tidak mungkin akan seperti ini terus. Saya mewujudkan cita-cita orang tua dan cita-cita sendiri. Buktinya saya mampu. Saya beasiswa S1, S2 di Undip. Ya. Saya tidak sombong, tapi untuk membuktikan bahwa dari orang yang biasa pun mampu. Apalagi sekarang beasiswa kan banyak. Jangan kalian terendus, orang tua saya nggak mendukung, teman-teman saya yang mendukung. Kamu bangkit. Nanti kelihatan ketika 10 tahun, 15 tahun yang akan datang. Ya. Nasibmu ditentukan dari sekarang. Kalau kamu sekarang masuk penjara, cita-citamu hilang. Pak, saya menjadi TNI Polri, saya jarang wirausahawan yang sukses. TNI Polri kok kamu merusak diri dengan tatoan. Masuk nggak? Nggak akan masuk. Tindikan, nggak masuk.
Pak, saya pengen di Astra, saya mau lanjutkan lagi SMK plus pesantren. Di Astra udah pinter, bagus, kok tatoan? Orang Jepang mikir-mikir, apa ini? Wah, jangan merusak diri, ya. Mumpung sekarang belum, ya. Nah, sekarang judi online. Ini tambahannya. Judi online, apa sih judi online? Kan ngerti judi online kok ya? Taruhan uang atau aset. Aset kan bisa rumah, kendaraan, emas, HP yang masuk ya. Untuk melalui internet, itu judi online. Karena internet online ya. Nah, itu adalah ilegal, melawan hukum. Jadi segala bentuk judi di negara Indonesia itu ilegal dan masuk hukumnya ini. Nah, sekarang masuk judi online lagi apa? Hasilnya itu tidak pasti. Orang judi itu kan, wah, siapa tahu saya beruntung. Ingat, yang beruntung bisa siapa? Yang beruntungnya sudah dipastikan. Judi online itu pakai sistem toh. Kalian ngisi pulsa Telkomsel misalnya 100.000. Apakah bisa dibuat 2 bulan pulsanya sehingga 1 bulan habis? Nggak bisa. Itu kan sistemnya otomatis toh. Sama. Antara bandar judi online dengan pemain judinya. Pasti yang untung bandar karena udah disetting. Yang menang nanti dari 10 permainan pemainnya menang 1 kali, nggak tahu main kemana. Wah, udah menang 1 kali langsung dapat ya 200 juta. Habis itu dia taruhan lagi, lebih besar lagi biar dapat. Ternyata habis zong akhirnya apa? Jual kendaraan, jual rumah, perceraian keluarga, hilang semuanya. Itulah judi. Ya, paham ya? Bertentangan dengan agama sangat. Ya. Masalah keuangan, ya itu tadi. Kasus judi online nanti pinjam toh, pinjam tetangga nggak ngasih, keluarga bisa nggak ngasih, pinjaman online, pinjol. Nah, pinjol nanti kalau nggak bayar, tagih, teror, ya. Kecanduan stres, ingat, apalagi remaja, wong sekarang judi online bisa kena remaja, sekarang udah remaja kena, pegawai pun kena, TNI Polri pun kena. Di tempat kami ada 1 yang dipecat gara-gara judi online. Ya. Nggak peduli judi online itu karena merusak negara. Ini ya, konflik keluarga ya, hartanya dijualin untuk itu, otomatis perceraian dan seterusnya. Nah, yang terakhir adalah memicu kriminalitas. Karena kalau udah judi online, duitnya dari mana bingung. Ya kayak temanmu yang tadi game online, ada 1 lagi tapi kejadian di Magelang, gara-gara judi online, tapi bukan kasus judi online-nya. Gara-gara judi online, hanya dia membobol rumah tetangganya, ngambil 20 juta plus emas 10 gram. Karena untuk judi online, gara-gara judi online. Jadi kriminalitas. Judi online-nya hukum, nyurinya hukum, double. Paham ya? Jadi judi online ini taruhan, itu ilegal, taruhannya lewat internet tuh online ya. Hasil tidak pasti, bertentangan agama, masalah keuangan jelas ya. Kecanduan, karena kan penasaran terus kan. Wah, masak nggak? Apalagi yang togel, wah saya nggak kemarin dapat, kok sekarang nggak bahas, penasaran, harus nomornya, wah pakai strategi. Ingat, strategi apapun sistem komputerisasi sudah disetting, ya. Nah ini kenali bentuk-bentuk judi online, ini nggak promosi ya, panitia ya. Karena kalau saya cerita aja kalian nggak ngandel ya. Sekarang kalian download apapun, karena download gratisan kan biasa ada iklannya ya. Hati-hati iklannya biasanya judi online. Kalau nggak judi online, no, jangan diklik, karena nanti penasaran lanjut. Udah, kalau udah masuk hilang susah. Ya, ini contohnya poker slot online. Nah ini bayangkan, iklannya ada cewek cantik. Ya pasti kayak ini penasaran loh, klik lanjut. Ya, ini main kartu, poker, ceweknya cantik coba, luar biasa toh iklannya toh. Bahkan ada beberapa artis yang menjadi endorse judi online. Kena penjara? Kena Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, nanti di belakang ada. Oke, ini ya. Judi bola online. Ah ini main bola. Ini tak tutup iklannya ya. Ini ada namanya. Ah ini cewek lagi, cantik lagi. Kadang ada Messi, Ronaldo. Wah, itu kan cuma foto gampang dipasang tuh. Tuh, judi bola online. Jadi gimana? Taruhan tanda bola saat live. Jadi ini Amerika lawan sama, misalnya Portugal lawan siapa, kan live toh. Di TV-TV yang biasa nggak bisa biasanya toh, yang berbayar kan. Nah itu taruhan, taruhan pakai ini. Ada yang nanti muncul situs, ini situsnya, banyak jenisnya. Wah nanti taruhan 10 juta sekian. Sekarang kan pakai digital gampang, Dana, pakai duit yang digital kan banyak berisi dan sebagainya. Nah, itu. Kasino, nah ini kasino online. Klik, muter,
Wah, ternyata dapatnya bagus. Oh, karena dipancing satu bagus. Habis itu drop habis ludes. Permainan kartu ya di komputer kan yang sederhananya ada domino tuh biasanya tuh. Mainan kartu itu juga masuk judi. Apalagi yang online karena lebih menarik, yaitu iklannya ini kayak gini nih. E-sport betting ini taruhan pada permainan game online profesional. Mobile Legends tahu tuh? Nah itu game profesional, nanti taruhan di situ. Jadi sekarang kemasannya luar biasa. Lotre online, beli tiket, set, nanti dapat acekan nomor, wah beruntung. Ya pas itu beruntung, pas berhasilnya jeblok. Nih permainan yang sedang tenar ini. Hati-hati, ada iklan-iklan jangan diklik. Karena apa? Nanti kamu terpengaruh. Karena apa? Ini banyak setan-setannya. Judi aja ada setannya. Paham ya deh ya? Ini main judi online karena game online pun ternyata ada nih. E-sport betting. Paham? Karena waktunya mepet ya, Kak, percepat ya. Ini aturan hukumnya, nggak tahu kelihatan ya. Aturan hukum judi. Nah, ini pasal 303 KUHP. Ini yang judi manual, kebyek, dadu, sabung ayam. Ini kena ini. Hukumannya adalah 6 tahun denda 15 juta. Jadi pas sabung ayam taruhan ditangkap grebek. Pak kalau nggak ketangkap, ya kalau nggak ketangkap nggak tahu, spekulasi tuh. Kemudian setiap orang yang, nah ini, yang judi online masuk ke kategori ini. Judi online tanpa izin ini 3 tahun, denda maksimal 50 juta. Itu yang mulai judi online. Togel termasuk ya, karena biasanya di Hong Kong, di Singapura kan bandarnya tuh. Tapi kan ada perantaraan Indonesia tuh. Nah ini. Kalau yang sudah judi online-nya tingkat lanjut tadi macam-macam, ini. Pasal 27 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik nomor 1 tahun 2004. Ancamannya 10 tahun, denda 10 miliar. Ya, habis. Hartamu ada 1 miliar. Saya aja nggak ada. Oke, ini ya. Jadi pasal 303 KUHP, pasal ini yang undang-undang baru karena mulai berlaku di 1 Januari 2026, menggantikan kitab undang-undang hukum pidana yang lama. Ya, ini yang online-nya denda minimal hukuman paling lama 3 tahun, ini yang ikut-ikutan ya. Kalau yang bandarnya ini. Jadi misalnya ini ikut main slot. Saya ikutlah, gitu. Nah, ketahuan set kenanya ini 3 tahun. 50 juta. Kalau yang kebyek, dadu, sabung ayam nih. Kalau yang sudah online tingkat tinggi nih. Tahu ya, ada 3 hukuman ya. Nah, sekarang pencegahan judi online. Kenali bahayanya. Ketika main judi, kita ketagihan kecanduan. Ketika sudah ikut, kan nggak mau, wah kemarin dapat 50 juta, masa nggak lanjut? Apalagi kompori temennya, wah besok-besok pasti lebih 100 juta, 200 juta. Ternyata zong terus. Kejadian pegawai kami ada 1. Jadi waktu itu dapat 200 juta kalau nggak salah. Habis itu tetap penasaran, ikut-ikut lagi sampai habis. Rumahnya dijual, kendaraannya dijual, sampai cerai sama istrinya. Meningkatkan kesadaran diri pelarian masalah. Karena apa? Ada yang judi online untuk pelarian. Wah saya gabut, nggak ada kegiatan, ikut judi. Ada yang karena hobi dulu ikut temannya main kebyek kecil-kecilan, lama-lama meningkat togel, lama-lama naik ke yang online. Nah, kalau yang punya HP, termasuk anak saya, tak menggunakan teknologi ini. Jadi ketika buka internet, langsung yang berhubungan dengan porno, judi online langsung terblokir. Kalau di Telkom itu kan ada internet positif, tapi itu masih bisa dijebol. Ada teknologi lain pakai platform tertentu, monggo silakan ya. Jadi tujuannya untuk membentengi biar tidak masuk ke situs-situs yang negatif. Hindari iklan dan promosi judi online. Jadi kalau pas lagi searching tugas di Mbah Google ternyata muncul itu, abaikan. Ya, jangan diklik. Apalagi kalau klik gambarnya, mohon maaf, cewek cantik telanjang. Wah, bahaya ya. Di lingkungan sosial profesional, nah ini kalau sudah kecanduan, kenapa? Saya kebetulan berteman dengan wakil direktur yang RSUD Citro, psikiater namanya Bu Ika. Dia cerita ke saya kalau dia punya klien anak yang kecanduan game. Jadi sampai tangannya kayak gini, mau tidur. Kadang kayak gini. Sampai canduan game, hanya di terapi di psikiater. Adik-adik, game online Pak, berarti sama sekali nggak boleh dong? Boleh tapi terbatas, jangan sampai ketagihan. Seperlunya aja iseng dah. Karena kalau sudah kecanduan itu sampai jam 12 malam, jam 1 pagi kalau belum menang, akhirnya besoknya berangkat sekolah terlambat dan seterusnya, menumpuk semuanya ya. Berpikir logis, namanya pengen uang banyak ya kerja. Punya hasil keringat itu kerja, nggak ada yang instan.
Tiba-tiba jadi orang kaya kena judi online, nggak ada ceritanya. Yang menang yaitu bandarnya, ya. Ilmu agama. Nah, sekarang ilmu agama tamanya ada di belakang ini. Nah, Quran surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ini yang saya lingkari berjudi, perbuatan kecil termasuk perbuatan setan. Berarti judi online maupun offline haram. Dianjurkan mencari rezeki berkah dan halal, harus berusaha saja, jangan malas. Orang judi itu kan malas. P-nya instan, cepet, tidur dapat duit, ya. Nah, ini yang pasal-pasal tentang pacaran kebablasan sampai free sex. Nah, ini hukumannya 5 tahun, paling lama 15 tahun, denda 5 miliar, ya. Ada paling banyak tadi. Ini yang grepe-grepe, pacaran tangannya bergerilya, atau mungkin sodomi, ya. Nah, ini yang TPKS, ingat, bullying seksual bisa masuk ke sini. Kalau fisik tadi kan bisa, ya. Seksual, pelecehan seksual non fisik, court killing, hai saya mohon maaf, hai montok dan seterusnya. Kalau kalian nggak terima, kan ada CCTV, ada rekaman, ada saksi-saksi, ini bisa kena 9 bulan, denda 10 juta. Hati-hati yang cowok-cowok, biasanya yang iseng kan cowok, kalau cewek kan nggak terlalu. Padahal ceweknya mungkin seksi, pakai daster, lihat, saya mau biasa saja, nggak usah, soalnya nggak lihat nggak masalah. Karena apa? Ini nanti kenanya. Pelecehan seksual fisik, ini bullying juga. Mohon maaf, ada pernah dengar begal payudara? Jadi naik motor, ada di Jogja, di tempat yang biasanya remang-remang, sepi. Jalan, ada sambil naik motor dijaul. Mohon maaf, ini jaul atau belakangnya. Atau kalau di kota besar Jakarta atau Bogor, naik KRL kan empit-empitan, ya, digesek-gesekan kelaminnya ke pantatnya perempuan, kan sesuai gitu. Itu sering kejadian. Ini maksudnya ini undang-undang ini. 4 sampai 12 tahun. Anak-anak seperti kalian sudah bisa kena hukum tuh tadi tuh. Kalau yang 9 ini yang misalnya berteman, pacaran yang tidak sah, kalau bisa jangan pacaran, ya. Kalau di Islam kan nggak boleh tuh, ta'aruf tuh. Nah, pacaran sampai bablasan, foto bugil. Nah, foto-foto itu nanti disebar. Nah, ini kena undang-undang kekerasan seksual berbasis elektronik. Ancamnya 4 tahun, denda 200 juta. Apalagi sampai video porno. Ini undang-undang informasi transaksi elektronik, kena 6 tahun, denda 1 miliar. Jadi video porno atau foto porno itu dikirim sebar Instagram, Facebook atau WA. Nah, itu nyebar nanti tangkap. Yang nangkep siapa? Polisi dengan pada dasarnya yang menyebar pertama, yang kedua adalah pelakunya. Jadi nyebar plus pelaku pornonya kena. Kalau nggak percaya, lihat kasusnya Ariel dan Luna Maya. Kan yang nyebarkan asistennya itu, bukan Luna Maya atau Ariel menyebarkan, nggak mungkin. Tapi setelah menyebar ketahuan, asistennya karena bocorkan lewat laptopnya, karena disebar tuh, asistennya kena hukuman, Arielnya kena karena pelaku pornonya tuh. Ariel masuk di rutan Bandung dulu, Luna Maya juga masuk. Itu contoh yang real, ya. Nah, ini yang tadi balap liar, ya. Balap liar nih 6 tahun, denda 12 juta. Kalau balap yang resmi tidak masalah, ada izinnya. Nah, ini yang bullying fisik, mukulin temen, baik ramai-ramai maupun sendiri. Ini lumayan banyak, peringkat kedua. Hukumannya paling rendah 1 tahun, bisa sampai 7 tahun, tergantung dari tingkat luka, atau mungkin cacat, atau bahkan meninggal dunia. Nah, ini pengeroyokan yang tawuran pelajar 170, yang sudah terjadi tawuran, ya. Ini yang sudah sampai luka, bacok, meninggal, atau mungkin cacat. Hukumannya 8 tahun sampai 10 tahun. Kalau yang ini yang lukanya masih ringan, kena 2 tahun 8 bulan. Nah, ini yang undang-undang sajam tadi, Mas, Mbak, Dik, ya. Jadi hanya misalnya bawa pisau. Kalian bawa pisau ke sekolah ngapain? Itu bisa ditangkap polisi, karena apa? Nggak ada tujuannya, kecuali kalau di sekolah ada kegiatan kerja bakti, bawa sapi dan sebagainya. Kalau ada pakai surat, aman, diperiksa polisi pas di jalan, ini untuk kerja bakti, ada suratnya, selesai. Tapi kalau di jalan, kalau bawanya pisau, sabit, celurit apalagi, nah itu tangkap polisi ini. Ya, hukumannya paling rendah 2 bulan. Apalagi kalau bom molotov, ada yang Porjo bom molotov, dilemparkan kan korbannya banyak, itu hukumannya lebih tinggi. Apalagi senjata api rakitan, ya. Ingat, ini memiliki, memegang, walaupun bukan punyamu, kedapatan, kena. Termasuk balok, alat pemukul, ya. Ini jejak digital.
Ini yang Cilacap. Ini bisa hilang nggak? Nggak bisa. Ini padahal udah anaknya udah bebas ini. Udah bebas 2024 akhir. Ini masih muncul di media. Kalian cari gampang itu. Nah ini yang geng Cilacap, perempuan-perempuan, Pati juga. Itu bisa hilang nggak? Enggak. Nah, nanti anaknya tahu. Sekarang mungkin umurnya sekitar 20-an. Dulu yang Jogja yang masuk di Kutoarjo, geng Hello Kitty. Ada anak polisi padahal. Jadi dia gengnya itu ada tanda tato Hello Kitty. Gengnya itu. Membuat kerusuhan, tiap anggotanya harus ditindas. Nah ini yang pembunuhan, gak usah dibahas, jelas ya. Ini narkoba, tadi udah dibahas pasti. Nah ini yang vandalisme tadi Mas Mbak. 406, 408, nah hukumannya 1 sampai 3 tahun tergantung tingkat kerusakannya, vandalisme. Nah, ini yang tadi LLAC balapan liar. Jelas ya ada hukumnya semua. Ini pornografi yang adik-adik punya di HP-nya ada porno, foto, segera hapus. Pak, itu kan koleksi sendiri, kalau sendiri memang tidak melanggar hukum, tapi apakah yakin tidak akan tersebar? HP rusak masuk mana? Tukang servis bisa buka nggak? Sangat bisa. HP-mu hilang, bisa buka yang nemukan, orangnya pinter bisa hanya nyebar. Hilangkan, hapus yang sudah. Kita kembali hijrah ke masa yang lebih baik. Ya, karena tahu ini kan, hukumannya jelas ya, karena waktunya sudah mepet. Nah ini kegiatan positif banyak kok. Contoh yang mudah adalah anak saya tak kurangnya untuk HP, tak durasi per hari. Lebih banyak kegiatan positif, ikut panahan, ikut les apa yang memang dia suka. Saya fasilitasi, tujuannya apa? Banyak kasus bullying, banyak anak-anak miras, alkohol sampai vape, judi, game online. Kenapa? Waktunya banyak yang luang. Satu hari sekolah paling 7 jam, sisanya dolan. Ya, kalian punya bakat apa? Basket, ikuti dengan baik. Siapa tahu prestasi toh. Nah, nanti ketika masuk TNI Polri atau mungkin ASN atau mungkin menjadi seorang entrepreneur bisa kepakai. Ya, itu contoh sederhana. Nah ini nggak usah waktunya udah mepet. Nah ini terakhir. Allah tidak akan membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ya Allah, kok hidupku seperti ini banget. Orang tuaku kok nggak mampu. Kalau mau saya dilahirkan anak presiden saja. Kan nggak ada yang tahu kenapa saya nggak dilahirkan orang Indonesia kondisi seperti ini. Kalau ingin banding-bandingkan, kalau cuma dilahirkan di Papua, di puncak Jayawijaya sana. Hitam dekil. Nah, kita bersyukur apa yang kita hadapi saat ini ya. Kalian bersyukur ke sini karena memang mau belajar ingin pintar. Coba di usia kalian di luar sana ada yang sekaratul maut. Kenapa? Kecanduan narkoba. Ada yang seumur kalian sekarang di LPK Kutoarjo, kenapa? Bertanggung jawab atas kasus hukum. Kalian bersyukur sekarang. Kalian tahu tidak sampai mengarah sana, tahu rambu-rambunya, sehingga tidak akan sampai sadar karena masuk penjara, tapi sadar sebelum masuk penjara. Ya, ingat ada kadang orang perang itu negatif, belum tentu. Kalau memang suatu kita misalnya dijajah, kita mempertahankan agama, mempertahankan negara, mau nggak mau harus berperang. Ya, tidak tentu perang itu jelek, ada baiknya. Nah, setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Oke, semangat dek, paham semuanya? Oke, itu saja karena waktunya sudah mepet, sudah mendekati Jumatan ya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kurang. Ada pertanyaan satu saja mungkin ya, yang mau bertanya silakan. Kita tutup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu mungkin mas yang mau bertanya. Terima kasih kepada Pak Dedi kami ucapkan. Mungkin ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan? Ya. Semoga kita bisa menjauhi atau semoga kita tidak terjerumus pada hal-hal yang dilarang baik secara hukum maupun agama. Demikian materi pada sesi hari ini. Saya selaku moderator pamit undur diri. Untuk setelah ini mungkin bisa dilanjut untuk makan yang gigi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, tinggalkan dulu nggak apa-apa. Tak beres-beres dulu. Oh ada, monggo, silakan. Dokumentasi di sini aja ya, biar nggak bergerak. Ya. Monggo, panitia.
Silakan berdiri. Oh, berdiri. Sip, masnya, bagus. Gayanya biasa, no, formal. Masnya nggak sekalian? Sudah, oke, terima kasih. Fotonya jangan lupa nanti ya, dikirim minta. Ke Pak Fahri mungkin ya, fotonya nanti ke Pak Fahri mungkin ya. Nah, biar nanti yang punya kontaknya itu. Kalau Bu Isna kan kepala sekolahnya nggak enak nanti. Oh iya, lupa. Suaranya enggak ya tadi? Masukin ya Pak. Iya.